Tafsir Surah An-Nas ayat 1 sampai 6 berdasarkan buku Mudah Tafsir Ibnu Katsir karya Maghfirah dengan pentahqiq Dr. Salah Abdullah Fattah Al-Khalidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. dari golongan jin dan manusia. Dalam surah ini ada 3 sifat dari sifat-sifat Tuhan, yaitu inilah Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai Raja, dan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Dia adalah pemelihara segala sesuatu, penguasa dan Tuhan yang berhak disembah. Segala sesuatu diciptakan untuknya, dikuasai olehnya, dan menjadi hambanya. Orang mukmin yang memohon perlindungan telah diperintahkan agar memohon perlindungan kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat ini dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yaitu setan yang ditugasi menggoda manusia. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari keturunan Adam kecuali dia mempunyai korin atau pendamping yang menghias-hias tindakan keji dan terus giat membuat hayalan. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ada korin yang ditugasi untuknya. Orang-orang bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, hanya saja Allah menolongku, maka korinku masuk Islam. Dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2814. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Safiyah Ummul Mukminin mengunjungi Rasulullah SAW sementara beliau sedang beritikaf. Nabi keluar bersamanya di suatu malam untuk mengantarnya ke rumahnya. Lalu ada 2 orang dari Ansor bertemu Nabi SAW. Ketika melihat Nabi, keduanya cepat-cepat pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua tunggu sebentar. Ini adalah Safiyah binti Huyai. Lalu kedua orang itu berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setan berjalan dalam aliran darah anak Adam. Aku takut setan memasukkan sesuatu atau kejahatan ke dalam hati kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2174. Ibnu Abbas berkata bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, Min syarril waswasil khannas, artinya setan bercokol di dalam hati anak Adam. Jika dia lupa atau lalai, maka setan membisiki. Jika dia ingat Allah, maka setan bersembunyi. Mujahid dan Qatadah mengungkapkan pendapat semacam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan yang membisikkan dan bersembunyi adalah setan yang membisikkan di dada manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa setan berbisik di dada manusia karena mengambil makna lahir dari ayat, artinya dalam dada manusia. Ulama yang lain berpendapat bahwa setan berbisik di dada manusia dan jin. Penyebutan manusia di sini karena keumuman saja. Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya pada ayat ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Mengenai maksud dari ayat ini ada 2 pendapat, yaitu pertama, merekalah yang dibisiki oleh setan di dada mereka. Setan membisiki di dada jin, demikian juga membisiki di dada manusia. Hal ini menguatkan pendapat kedua di atas bahwa yang dimaksud dengan manusia dalam firman-Nya fi sudurin nas adalah jin dan manusia.
Kedua, mereka adalah setan-setan yang membisiki di dada manusia. Di antara mereka ada setan dari bangsa jin dan ada setan dari bangsa manusia. Pendapat kedua lebih kuat dibandingkan pendapat pertama tadi. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan bahwa setan ada dua macam. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku berbicara kepada diriku sendiri mengenai sesuatu. Jika aku terjun dari langit, itu lebih aku sukai daripada aku membicarakannya." Lalu Nabi bersabda, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu daya setan menjadi was-was saja." Hadis riwayat Abu Daud nomor 5112. Demikian tafsir surat An-Nas dari buku Mudah Tafsir Ibnu Katsir karya penerbit Maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.